warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aulia Ramadhani dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi praklasik pada masa merkantilisme. Merkantilisme mulai ada sejak abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, istilah merkantilisme ini berasal dari kata merchant yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara yang lain. Merkantilisme percaya harus melakukan perdagangan internasional agar kegiatan ekonomi mendatangkan lebih banyak keuntungan. Sumber kekayaan negara diperoleh melalui surplus-surplus perdagangan yang diterima dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak. Nah, logam mulia ini dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, setiap negara yang memiliki semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan semakin berkuasalah negara tersebut. Mereka percaya bahwa dengan kekayaan yang melimpah, kesejahteraan akan semakin meningkat dan kekuasaan akan semakin mudah didapatkan. Paham merkantilisme banyak dianut di negara-negara Eropa seperti Prancis, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, mereka berdagang tidak hanya kepada sesama negara di Eropa, tetapi sampai ke Hindia Belanda, waktu itu Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa negara-negara Eropa melakukan perdagangan ke Indonesia pada awalnya adalah untuk memperebutkan rempah-rempah, tetapi untuk mengamankan perdagangan tersebut, mereka akhirnya menjajah. Nah, jika ditelusuri lagi, ini merupakan awal kebencian rakyat Indonesia terhadap sistem ekonomi bangsa Eropa. Adapun latar belakang merkantilisme yang pertama, munculnya negara-negara merdeka di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Kemudian yang kedua, ditetapkannya logam mulia sebagai standar kekayaan suatu negara. Dan yang ketiga, terbukanya jalur perdagangan internasional dan penjelajahan wilayah baru. Tujuan merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Berdasarkan pandangan kaum merkantilis, negara Eropa mengembangkan perekonomiannya dengan mendorong ekspor dan sedapat mungkin mengurangi impor. Adapun paham yang dianut kaum merkantilis, yang pertama, surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut. Kemudian yang kedua, pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan. Dan yang ketiga, dalam suatu transaksi perdagangan, akan ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian. Selanjutnya ada tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama ada Thomas More. Menurut Thomas More, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan ekspor. Kemudian yang kedua ada Sir William Petty. Menurut Sir William Petty, tanah merupakan sumber kekayaan. Tetapi, labor jauh lebih penting daripada tanah, karena tanah tidak akan ada artinya tanpa adanya labor. Di sini bukanlah jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, tetapi biaya. Intinya, bagaimana kita bisa membuat pekerja tetap bisa bekerja sehingga tanah menjadi produktif. Nah, kemudian yang ketiga ada Jean-Baptiste Colbert, di mana menurut Jean-Baptiste Colbert, perdagangan luar negeri merupakan sumber kemakmuran dan hubungan yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha. Kemudian yang keempat ada Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, perdagangan luar negeri dapat meningkatkan harga. Jean Bodin inilah yang menemukan teori uang dan harga, di mana uang bertambah dari perdagangan akan menyebabkan harga naik. Kemudian yang kelima ada David Hume. David Hume ini merupakan sahabat dekat Adam Smith. Dia yang membahas mengenai balance of trade dan teori harga, di mana menurutnya harga dipengaruhi oleh jumlah uang dan jumlah barang. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh dari merkantilisme. Sebagai penutup yang perlu teman-teman ketahui bahwa merkantilisme ini mulai menghilang seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.